Dalam pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama membahas tentang biografi dan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, dari biografi tersebut maka kita mengenal sosok yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Perserikatan Muhammadiyah. Beliau adalah tokoh besar yang merupakan keturunan dari Maulana Mahlik Ibrahim ya. Beliau adalah tokoh penggerak Islam di Jawa, ya, keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, yang selanjutnya mendakwahkan ajaran Islam di tanah Yogyakarta. Beliau ini juga merupakan anak dari ulama besar yang ada di Yogyakarta, Kiai Haji Abu Bakar. Itu juga merupakan seorang khatib dan ulama di Kesultanan Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Nah, beliau melakukan perjalanan ya rihlah ilmiah ya ke Mekah sehingga berganti nama menjadi Ahmad Dahlan, yang selanjutnya beliau juga bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran para pembaharu dalam dunia Islam. Ya, pemikiran yang diterima dari Ahmad Dahlan adalah pemikiran Kiai Muhammad Abduh, ya, Rasyid Ridho, kemudian pemikiran Ibnu Taimiyah, dan pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Nah, dari pemikiran itu dia membawa pembaharuan-pembaharuan di tanah Yogyakarta. Pada akhirnya beliau mencoba untuk melepaskan berbagai macam belenggu yang dialami oleh masyarakat Yogyakarta. Salah satu di antaranya adalah belenggu kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Belum lagi maraknya pengaruh atau praktek-praktek TBC, tahayul bid'ah dan khurafat. Ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Ahmad Dahlan untuk bisa meluruskan pemikiran masyarakat ketika itu. Nah, saat ini kita akan bahas tentang bagaimana sejarah berdirinya Perserikatan Muhammadiyah. Ya, sejarahnya berdiri dari Muhammadiyah ini tidak lepas dari pemikiran-pemikiran Ahmad Dahlan. Oleh sebab itu, ya, mari kita kupas bersama yang insya Allah akan disampaikan oleh salah satu kader dari Muhammadiyah juga, ya, yaitu Saudari Mega Saraswati dan kawan-kawan. Ini akan membedah dan membahas tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah. Mari kita akan simak dan mohon kita simak sama-sama dengan seksama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita jadikan ibroh ya dalam kehidupan kita. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan buat Saudari Mega. Iya Pak, baik, terima kasih. Teman-teman, sebelumnya mohon maaf, Pak Dokter juga mohon maaf sebelumnya, kami kelompok 3 terjadi kesalahan karena ini masih belum bisa di-update ke layar Zoom gitu Pak. Lagi diusahain dulu Pak sebentar. Baik, sambil menunggu teman kita ini menampilkan slide-nya, saya sangat berterima kasih pada teman-teman mahasiswa yang sudah menyediakan link. Insya Allah ini link berbayar ya. Ya, Pak Dokter, alhamdulillah. Mohon maaf nih, saya belum beli nih link yang berbayar. Jadi kalau kemarin-kemarin masih sempat mati-mati 40 menit mati. Yang penting tidak menggugurkan kewajiban kita ya untuk menjalani aktivitas pembelajaran. Jadi tetap semangat buat teman-teman di semester 1 ini. Ya. Tapi ini masih konsisten ya jumlah mahasiswanya dari awal masuk sampai sekarang ya. Apakah ada yang berguguran? Bertambah malah Pak. Wah, di sini partisipan ada 20 orang, dengan saya 20 orang. Ini ada yang belum masuk nih, Matsonil lagi takziah Pak. Masya Allah ya. Jadi diharapkan masuknya sekian, lulusnya juga harus sekian, jangan berkurang. Ya. Mumpung masih di semester 1 harus lebih tambah semangatnya. Karena apa ya? Kuliah di Magister Pendidikan Agama Islam ini
kalian masuknya semester genap atau semester ganjil? Semester genap, dokter. Di genap Semester genap ya? Semester genap, genap. Nah, kalau semester genap itu nggak nyampe 2 tahun udah lulus, insya Allah. Amin. Semoga Amin. lancar. Cuman sekitar 1 tahun 8 bulan kalau nggak salah. Ya, Jadi lebih 18 cepat dibandingkan dengan kakak kelas di atasnya. Itu 2 tahunan gitu ya, karena nanti lulusnya bareng. Nah, oleh sebab itu dengan waktu yang singkat ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Sekiranya ada aktivitas yang tidak terlalu penting ya monggo lah kuliah kita ini kuliah kita ini kita prioritaskan supaya kita nggak ketinggalan ya. Kemudian berbagai macam referensi buku, kemudian penugasan itu sebaiknya juga dituntaskan, jangan sampai ada yang ditunda. Ini juga untuk memudahkan langkah mahasiswa dalam menyelesaikan studi S2-nya. Ya, karena dengan tugas-tugas yang diberikan ini adalah merupakan exercise penelitian, research. Nah, nanti saya akan sedikit berikan gambaran tugas UTS dan UAS saya itu by research ya, by research. Jadi UTS nanti saya minta teman-teman membuat critical review dari jurnal yang saya buat. Nanti teman-teman membuat critical review, nanti saya akan berikan bagannya seperti apa. Ya, nanti teman-teman mengecek dan menganalisis jurnal yang saya tulis ya berkaitan dengan tema tentang kemuhammadiyahan. Ujian akhir semesternya saya minta teman mahasiswa itu membuat jurnal, membuat karya ilmiah ya berupa jurnal. Nanti karya ilmiahnya itu seputar studi kemuhammadiyahan. Jadi teman-teman bebas mau menentukan temanya apa, yang penting membahas tentang studi kemuhammadiyahan. Misalkan mau membahas tentang pendidikan di Muhammadiyah, ya, kemudian membahas tentang biografi tokoh Muhammadiyah, ya silakan. Jadi bebas. Yang penting tentang studi kemuhammadiyahan. Nah, dari tema-tema yang tadi berbagai macam riset itu, kalau bisa sih nanti juga bisa jadi buku atau nanti juga bisa saya publish di jurnal, ya jurnal yang ada di Magister PAI, Tadarus Tarbawi, atau di Rausan Fikr ya yang dimiliki oleh Fakultas Agama Islam. Jadi teman-teman sekalian, ini sebagai pelatihan juga buat teman-teman untuk belajar membuat sebuah karya ilmiah. Sudah mulai membiasakan diri mencari sumber, kemudian menganalisis, kemudian mengkritisi, itu sudah menjadi pembiasaan ya, sehingga teman-teman akan banyak memperkaya argumentasi yang teman-teman dapatkan, yang nantinya ini bisa menjadi bahan ketika teman-teman melakukan penelitian tesis. Ya, paham sampai di sini teman-teman? Paham Pak Dokter. Ya. Apakah sudah siap ini Bu Mega Saraswati? lagi diusahain minta tolong ke Pak Anuraga, Pak. Buat gituin siap. PPT. Dan berpasangan dengan siapa, Mega? Pak Legi, Pak. Oh, Pak Legi. Alhamdulillah. Makalahnya apakah sudah dibagikan ke teman-teman? Monggo bisa langsung ditampilkan jika sudah berhasil, supaya mempersingkat waktu. Masih download ini Pak Dokter Punten ini. Siap. Oke.
Jadi itu teman-teman, pengembangan ini kan kepentingan dari Perserikatan Muhammadiyah agar dakwahnya ini tersampaikan kepada masyarakat. Dakwah Muhammadiyah ini, dengan begitu masyarakat, teman-teman mahasiswa bisa mengerti maksud dan tujuan dari Perserikatan Muhammadiyah. Oke, sudah tampil ini? Belum ya? Masih dicoba, Pak Anuraga? Iya, sedang ngebuka PowerPoint-nya nih, Pak Dokter. Laptopnya punten agak lemot ini. Baik ya, sambil nunggu biar nggak terlalu kosong banget, sedikit saya menjelaskan tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah. Jadi pada saat itu masyarakat di wilayah Yogyakarta itu terjadi berbagai macam persoalan sosial, ya, mulai dari kemiskinan, kemudian bodohan, kemudian juga keterbelakangan, dan ditambah dari pencampur adukan ya paham agama dengan paham kepercayaan nenek moyang. Dan ini menjadi sebuah tantangan bagi Ahmad Dahlan ketika itu. Ahmad Dahlan begitu resah, ya, begitu tidak bersemangat melihat keadaan masyarakat yang hidupnya dalam belenggu hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian dari peristiwa itu, maka dia mencoba mencari berbagai macam pemikiran. Tentunya pemikiran yang sudah dia dapatkan dari pengaruh-pengaruh yang sudah bersentuhan pada saat dia menjalani rihlah ilmiah, ya, yang ketika itu di Mekah. Nah, dari perjalanan rihlah ilmiahnya itu, maka dia bawa ke tanah tempat kelahiran itu, mencoba untuk memberikan solusi, ya, memberikan pandangan-pandangan, dan pada akhirnya berkelanjutan pada pendirian yang namanya Perserikatan Muhammadiyah. Nah, faktor berdirinya Muhammadiyah ini ada dua faktor. Ada faktor intern, ada faktor ekstern. Ya, internnya adalah berasal dari keyakinan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, melihat keadaan masyarakat yang hidupnya seperti yang tadi saya sebutkan, maka ini menjadi keresahan Ahmad Dahlan, sehingga dia berpikir dan merenung gimana nih caranya supaya masyarakat hidup dalam kebenaran, masyarakat hidup di atas panji-panji nilai-nilai agama Islam, ya, kemudian dapat hidup secara mandiri,
sesuai dengan pemikirannya dan keyakinannya, yaitu agama Islam. Islam ketika itu sudah tersebar luas dan menjadi sebuah mayoritas dianut oleh masyarakat Yogyakarta. Akan tetapi pengamalan Islam secara otentik itu tidak dijalani oleh masyarakat umat Islam di Yogyakarta. Itu secara intern. Ada lagi ekstern, yaitu dari faktor luar dari diri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa itu? Ya, diantaranya adalah adanya misi. Ya, karena Ahmad Dahlan ini hidup pada masa penjajahan Belanda. Jadi Muhammadiyah itu berdiri sudah melintasi zaman penjajahan, zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi dan zaman COVID-19. Ya, udah melintasi zaman. Nah, kemudian dari zaman penjajahan itu ada istilahnya yang disebut dengan 3G. Ya, waktu itu belum 4G, masih 3G. Apa itu 3G? Ya, God, Glory, dan Gospel. Ya, God artinya emas, ya, kekayaan alam Indonesia. Belanda datang ke Indonesia untuk merampas kekayaan yang dimiliki Indonesia. Yang kedua adalah glory. Ya, glory itu artinya kekuasaan. Dia ingin merebut, menguasai ya dataran Indonesia. Dan yang terakhir adalah misionaris, ya, kristenisasi. Nah, Ahmad Dahlan ingin membuat satu benteng pertahanan, ya, melawan bentuk-bentuk penjajahan secara soft, secara lembut, ya, yaitu dengan menyampaikan dakwahnya melalui pendidikan. Nah, hal ini akan dikupas tuntas oleh narasumber kita pada sore hari ini, ya, mudah-mudahan bisa tersampaikan maksud dan tujuan dari pendirian Perserikatan Muhammadiyah, sehingga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang kita akan dapatkan. Silakan. Sampaikan poin-poin intinya aja ya, jangan terlalu dibaca. Ya, Pak. Baik. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Milana Abdillah Subarkah MA dan juga rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam perkuliahan online Sabtu sore ini. Ya, mungkin sebelumnya kita sama-sama, sebelum melakukan presentasi, kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin untuk slide-nya bisa tolong di next, Pak, maaf. Mega wajahnya hilang nih, Mega. Ada, Pak. No. Cuman kang-zooman gitu, Pak, maksudnya. Ya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Mega Saraswati dan Pak Legi. Kami di sini insya Allah akan sedikit menjelaskan tentang sejarah berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah. Ya, barangkali nanti ada yang mungkin teman-teman ngiranya keliru atau gimana, monggo nanti silakan diluruskan gitu. Ya, sebelumnya di sini sudah kebaca semua ya? Nggak burem kan ya? Apa di HP saya aja nih? Jelas. Jelas ya? Ya. Dalam buku Ahmad Jainuri, dalam sejarah perkembangan dan pertumbuhan agama Islam di Indonesia, Muhammadiyah sering disebut sebagai gerakan pembaharuan sosio-religius. Kalau misalnya sering disebut sebagai gerakan pembaharuan, berarti di situ ada yang namanya kayak suatu perkembangan yang cukup baik ya pada masanya gitu. Nah, kemudian yang menyebabkan gerakan pembaharuan itu apa sih gitu. Nah, sebelumnya kan pasti ada beberapa referensi-referensi, entah itu buku ataupun dari narasumber-narasumber gitu kan, yang dipercaya bahwasanya beliau itu memiliki referensi terhadap sejarah, khususnya sejarah berdirinya Muhammadiyah, maksudnya organisasi Muhammadiyah pada zaman itu. Nah, seperti pada buku Api Sejarah jilid pertama,
yaitu kalau nggak salah Senin tanggal 17 April 1905, berkumpullah dan berdiskusi para 5 tokoh besar atau 5 tokoh orang-orang solih yang di sekitaran dekat Tanah Abang. Yang saya dapat sih seperti itu, barangkali nanti salah, monggo dikoreksi, monggo diluruskan gitu kan. Nah, beliau itu, maksudnya beliau-beliau ini, kelima tokoh ini berdiskusi bagaimana caranya melawan penjajah, bagaimana caranya untuk menepis kebodohan yang pada masa itu memang pribumi sendiri itu adalah orang-orang katakanlah yang cukup tertinggal ya, baik dalam keislamannya maupun dalam bidang pendidikannya ataupun dalam ekonominya gitu. Nah, kemudian pada pekan lalu sempat dijelaskan tentang perjuangan Ki Haji Ahmad Dahlan yang beliau itu di mana beliau berguru ke Arab Saudi, beliau di sana bertukar ide, bertukar pikiran dengan para tokoh yang dari Indonesia juga yang kebetulan bermukim di sana gitu. Nah, beliau juga mendapatkan pada waktu itu di Timur Tengah, kalau nggak salah ya, bisa diluruskan, di Timur Tengah itu juga sempat terjadi yang namanya gencar-gencarnya nih, seperti gerakan pembaharuan tentang Islam gitu. Nah, Ki Haji Ahmad Dahlan pun ketika di Mekah itu, beliau pun membaca referensi-referensi gitu kan, sehingga beliau terinspirasi akan dobrakan ketika beliau nanti kembali ke tanah air kayak gitu. Nah, kembalinya beliau ke tanah air, beliau membuat gerakan untuk membasmi kemusyrikan, untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan, dan mengamalkan surah Al-Maun gitu. Nah, ketika beliau, maaf lupa, faktor internal atau faktor dalam, mungkin ini nggak banyak kalau misalnya teman-teman nyangkanya atau misalnya ada sekiranya bahasan saya yang keliru atau mungkin dari Pak Dokter juga, monggo nanti silakan diklarifikasikan atau dikoreksi gitu kan, barangkali sayanya salah atau lupa gitu. Nah, ini terdapat Quran surat Ali Imran ayat 104 yang dimana oleh Ki Haji Ahmad Dahlan ini difahami sebagai perintah untuk berdakwah, tetapi lewat jalur perkumpulan gitu kan. Nah, pada saat itu juga beliau sempat tergabung dalam Budi Utomo. Nah, memang pada saat itu Budi Utomo itu telah lebih dulu berdiri ya daripada organisasi Muhammadiyah itu sendiri gitu. Namun beliau pun juga seperti mengambil ide-ide ketika, maksudnya kayak kita nih ngambil pengalaman nih dari tempat A untuk mendirikan suatu perkumpulan di tempat B, misalnya katakanlah seperti itu. Jadi ada keterkaitannya gitu kan. Nah, terus juga ketika melihat fenomena sosio keagamaan saat itu yang menjadikan beliau terinspirasi untuk melakukan pembaharuan Islam. Nah, dengan salah satunya adalah mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Memang pada saat itu adalah bisa dibilang pribumi sendiri ya. Pribumi sendiri itu kan masih dalam masa penjajahan gitu. Di mana masa penjajahan itu si orang-orang penjajah ini mereka tuh membawa ideologi-ideologi dari luar gitu. Yang dimana kadang suka membuat sesuatu seenaknya lah gitu kan kalau bahasa kita gitu kan. Padahal ini di negara kita sendiri gitu, tapi ya namanya masa penjajahan, kita dijajah gitu kan. Terus juga pendidikan pun juga diambil alih kan waktu itu kalau nggak salah sama orang-orang Belanda. Bahkan hanya yang bisa sekolah pun ya orang-orang yang berkelas lah katakanlah seperti itu kayak gitu. Nah, pada zaman dulu juga kemusyrikan atau katakanlah sesuatu hal yang harusnya sesuai dengan syariat Islam, namun mereka yang masih awam tentang pemahaman akan Islamnya, mereka masih kayak antara simpang siur gitu. Mereka masih bercampur baur tentang tradisi ataupun masih tentang, intinya masih ada campur baurnya sama adat yang dimana mereka masih belum bisa melepaskan hal itu gitu. Nah, dimana juga mereka karena pemahamannya masih awam tentang Islam, jadi mereka masih kurang tahu nih mana jalan yang harus mereka pilih. Mereka harus A, B, atau C gitu. Nah, maka kehadiran Ki Haji Ahmad Dahlan untuk menepis atau menghilangkan kemusyrikan atau yang agama yang dicampur dengan adat tradisional atau percaya dengan nenek moyang kayak gitu kan. Nah, itu juga membuat salah satu inspirasi Ki Haji Ahmad Dahlan untuk membuat Persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri gitu. Yang mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Legi. Dipersilahkan. Baik, maaf. Baik, akan saya teruskan penjelasan dari Mega.
dari faktor eksternal terluarnya, yaitu ketidakmurnian ajaran Islam atau banyak terjadinya penyimpangan dalam ajaran Islam. Jadi pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari yang pertama yaitu umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bid'ah, dan khurafat yang mengakibatkan umat Islam tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi. Yang kedua mungkin saya bisa jelaskan ketidakadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam akibat dari tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah serta ketiadaan suatu organisasi yang kuat. Yang ketiganya kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam menghasilkan kader-kader Islami. Terus yang keempatnya itu umat Islam kebanyakan hidup dalam ala fanatisme yang sempit, bertaklid buta serta berpikir secara dogmatis, berada dalam konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme. Terus yang selanjutnya itu lemahnya pendidikan, khususnya pendidikan Islam pada saat itu. Tadi sudah secara singkat dijelaskan sama Bapak Dokter dan Saudara Mida juga. Jadi secara umumnya faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah itu bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial, religius, dan moral. Terus jadi masa penjajahan, Kiai Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 langsung mengkonsentrasikan kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran. Karena saat itu pemerintah Hindia Belanda membatasi kegiatan pendidikan bagi pribumi, dan menurut Kiai Ahmad Dahlan nilai dasar pendidikan yang perlu ditegakkan yang pertama pendidikan akhlak, yang kedua pendidikan individual, yang ketiganya pendidikan sosial. Kemudian yang pembaruan yang ada di timur, tadi sudah itu juga dijelaskan ketika pulang dari Tanah Suci pada tahun 1989, Kiai Ahmad Dahlan mulai menyamai benih pembaruan di tanah air. Gagasan pembaruan diperoleh Kiai Ahmad Dahlan setelah berguru pada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah. Di antaranya mungkin seperti Syekh Ahmad Khotib dari Minangkabau, Kiai Namawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Mas Kumbang, serta membaca pemikiran-pemikiran para pemburu Islam seperti Ibu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Sita. Mungkin itu aja yang bisa saya jelasin. Dari Mega, monggo diteruskan. Ya, mungkin sekian pemaparan dari kelompok 3. Mungkin langsung dibuka sesi pertanyaan. Barangkali teman-teman ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih pada narasumber yang hari ini mempresentasikan makalahnya. Jadi sudah sama-sama kita simak beberapa faktor yang mengakibatkan Perserikatan Muhammadiyah ini didirikan, ya. Jadi ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Ya, memang pada sejatinya Ahmad Dahlan mendirikan perserikatan ini adalah sebagai solusi untuk memberikan langkah strategis bagi umat Islam secara khusus, agar umat Islam ini bangkit, ya, tidak lagi terpuruk, tidak lagi terbelakang, dan seterusnya. Dan perlu dipahami juga bahwa Ahmad Dahlan kenapa dia mendirikan perserikatan sebagai organisasi adalah karena dia berkeyakinan bahwa dakwah Islam ini tidak mungkin disampaikan seorang diri. Ya, dakwah Islam ini harus disampaikan secara berjamaah, secara terorganisir. Ya, maka dia berkepentingan bagaimana caranya memiliki sebuah wadah sebagai sarana untuk menyampaikan syiar Islam kepada masyarakat. Ya, itulah kepentingan yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan. Maka dia mendirikan perserikatan, perkumpulan atau organisasi Muhammadiyah. Jadi sekali lagi perlu dikasih keyakinan juga bahwa Muhammadiyah ini hanyalah sebatas wadah organisasi, ya, bagi umat Islam yang ingin berjuang
yang ingin Islam itu tegak di bumi Indonesia, ya, sehingga dakwah Islam ini bisa disampaikan secara terorganisir. Nah, dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini adalah dilakukan secara berbagai macam, ya, melalui pendidikan, kegiatan sosial, kemudian kegiatan majelis, ya, dan lain sebagainya, supaya masyarakat ini bisa tercerahkan. Kira-kira seperti itu. Silakan bagi teman-teman yang ingin menanggapi, ingin bertanya, ingin berdiskusi, ya, saya buka termin pertama 2 pertanyaan dulu. Silakan. Dokter saya. Silakan Pak Arifin. Ada lagi selain Pak Arifin? Mohon izin Pak Dokter. Ya, siap Pak Nuraga. Siap Pak Arifin dulu ya, monggo dipersilakan pertanyaannya. Baik, terima Narasumber kasih. tolong dicatat ya pertanyaannya ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ini saya mau bertanya, tadi ada yang dijelaskan di awal tentang perkumpulan di daerah Jakarta itu Tanah Abang. Saya pernah dengar di dakwanya Kiai Haji Adi Hidayat. Dia menjelaskan tentang sejarah Muhammadiyah. Yang saya tanyakan, di situ Adi Hidayat menjelaskan bahwa sebelum berdirinya Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergabung dalam kelompok organisasi yang tadi rapat 5 orang membentuk organisasi namanya Jamiatul Khair sebelum Muhammadiyah itu berdiri. Nah, yang saya tanyakan, apakah memang betul Pak itu sebelum berdirinya Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat sebuah organisasi namanya Jamiatul Khair yang tujuannya pendidikan dijadikan pusat pendidikan Jamiatul Khair, maksudnya di situ. Tadi kan ada dijelaskan rapat 5 orang. 5 orang itu salah satunya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan yang saya dengar dari dakwanya Adi Hidayat bahwa di rapat yang 5 orang tadi membentuk Jamiatul Khair sebelum munculnya Muhammadiyah. Mungkin itu Pak pertanyaan, benar atau salah kira-kira, biar tidak saya salah persepsi doang. Ya, masih Pak. Baik, mohon untuk dicatat pertanyaannya. Langsung saja pertanyaan kedua oleh Pak Anuraga, silakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon izin untuk bertanya. Ini tadi untuk faktor eksternal itu salah satunya yang mendorong terbentuknya Muhammadiyah adalah pembaharuan yang ada di Timur Tengah. Nah, pertanyaan saya sebetulnya bagaimana sih kondisi dunia Islam saat itu di sana, khususnya di Timur Tengah, sehingga sampai muncul konsep-konsep gerakan pembaharuan yang mungkin kalau saya lihat-lihat di ininya nisbatkannya ke Jamaluddin Al-Afghani, kemudian tadi Muhammad Abduh, Rashid Ridho gitu. Nah, ini sebetulnya tuh konstelasi yang terjadi saat itu seperti apa sehingga kok muncul gerakan-gerakan pembaharuan Islam. Terima kasih. Ya, ada 2 pertanyaan. Tadi mudah-mudahan bisa ditangkap oleh pemakalah kita pada sore hari ini. Silakan untuk ditanggapi. Pada saya izin saya jawab pertanyaan Pak Arifin. Monggo ya. Jadi saya jelaskan sedikit Pak Arifin ya. Gerakan Jamiatul Khair yang berakar pada permulaan abad 20 yang berkembang di Indonesia waktu selama 4 dasawarsa. Perkembangan dan penyebaran pun semakin luas. Pembaruan Islam tidak lepas dari pengaruh pembaruan terjadi di Timur Tengah dan Mesir, terutama pikiran-pikiran para tokoh yang telah disebut, yaitu Ibnu Taimiyah, Muhammad Ibnu Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Dalam pemurnian gerakan pembaruan Islam Indonesia banyak diilhami oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan pendidikan dipengaruhi oleh Muhammad Abduh, sedangkan gerakan politik dipengaruhi oleh Jamaluddin Al-Afghani. Buku ini tempatnya menunjukkan pengaruh langsung. Organisasi pembaruan pertama yang didirikan Indonesia adalah Jamiatul Khair pada tahun 15 Juli 1905. Pendirinya bernama Said Muhammad Al-Fateh Ibnu Abdurrahman Al-Majhur, Said Muhammad bin Abdullah Ibnu Jihab, Said Idrus Ibnu Ahmad Ibnu Said, dan Said Juhan Ibnu
Jihad, maaf agak sulit nama-namanya nih. Meskipun organisasi mayoritas anggotanya adalah orang Arab, tetapi terbuka untuk setiap muslim tanpa diskriminasi. Kegiatan terjadi dan menjadi perhatian organisasi meliputi 2 bidang, pendirian dan pembinaan sekolah pada tingkat dasar dan pengiriman anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan studi. Jadi itu yang sejarah Jamiatul Khair. Pendirinya pun itu udah jelas bernama Said Muhammad Al-Fateh ya. Kalau di buku ini saya baca nih. Tapi umur organisasi ini tidak panjang setelah kedatangan Ahmad Turkati dan kawan-kawannya sebagai guru di sekolah Jamiatul Khair. Di samping mengajarkan pelajaran umum juga mengenangkan daya kritik dan pemikiran kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu sih penjelasan dari saya, Pak Arifin. Oh, iya. Ya, Baik, gimana Pak Arifin? Sudah ya, terjawab? cuma tadi aja itu, jadi yang Adi Hidayat katakan berarti kan bertolak belakang gitu. Jadi biar tidak salah pengertian aja. Saya hanya dengarnya begitu di ceramah Adi Hidayat gitu. Takut saya tidak salah mengartikannya. Pak Arifin, saya sekalian ini sumber bukunya yaitu dari kajian Lembaga Pengembangan Islam dan Kemuhammadiyaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oh iya. Ya Pak, berarti saya memang berarti kan saya tidak menyalahkan Pak di itunya Pak Adi Hidayat juga tidak menyalahkan. Jadi biar lebih jelas saja yang benar yang mana ini gitu ya. Mungkin sebagai pengkayaan argumentasi ya, sebagai Betul ya Pak. Betul. Pendapatnya dari Ustaz Adi Hidayat atau sebaliknya. Silakan pertanyaan yang keduanya. Mungkin Mbak Mega, pertanyaan kedua bisa dibantu. Ya, mungkin kalau misalnya untuk yang di Timur Tengah itu kan kalau misalnya kita ngelihat sejarahnya saya juga masih kurang paham ya, karena yang saya dengar dan saya baca sekilas kurang lebih seperti itu. Cuman memang adanya pembaharuan di Timur Tengah itu yang ketika Ki Haji Ahmad Dahlan berguru di Arab Saudi, beliau membaca karya-karya tokoh-tokoh ternama yang ada di Timur Tengah sehingga menginspirasi beliau ketika beliau balik ke tanah air membuat suatu gerakan pembaharuan yang saya tahu sih kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau misalnya masih dirasa kurang bisa diluruskan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang lebih berpengalaman mungkin. Monggo yang lain. Barangkali ada tambahan dari Ya. teman-teman. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Pradika Kunto Aji, monggo. Baik. Yang kedua tentang pembaharuan ya. Pak Anuraga ya? Ya, betul Pak. Betul. Ya. Mungkin saya hanya menanggapi dan mengomentari. Dalam Islam itu pembaharuan itu tajdid ya. Kalau para pelakunya namanya para mujaddid. Jadi memang dalam hadis Rasulullah, mungkin nanti dikoreksi ya Pak Dokter, kalau tidak salah, di hadis riwayat Abu Dawud itu sesungguhnya Allah akan mengutus para mujaddid setiap 100 tahun ya. Itu untuk artinya gini, Allah akan mengutus mujaddid ya di setiap 100 tahun itu. Jadi sudah sunatullah ya gitu ya. Jadi memang ada kenapa para mujaddid itu ada diutus oleh Allah, karena ada tantangan-tantangan internal ya. Mau dari tantangan internal maupun eksternal menyangkut keyakinan dan urusan umat ya. Jadi memang selepas dari sejarahnya ya tahun 1924 itu Turki Utsmani jadi terpecah, jadi negara-negara yang bermayoritas Islam di Timur Tengah jadi terpecah jadinya, seperti itu ya untuk itu ya Pak Anuraga ya. Yang saya sedikit aja sih yaitu yang saya ketahui gitu. Jadi memang sudah sunatullah ya menurut saya ya, karena setiap 100 tahun Allah akan mengutus para mujaddid gitu.
Nah, nanti memang dari eksternal kita ada paham liberalisme, paham imperialisme ya. Jadi para mujadid ini memang agak resah ya. Makanya dari Timur Tengah ini semacam masif ya. Lalu muncul di Indonesia ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, organisasi pembaharu ya gitu. Seperti itu ya. Mungkin ada tambahan mungkin dari kawan-kawan Ya, yang lainnya. Tadi sudah lengkap sekali jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita ya, yang berkaitan dengan pertanyaan pertama dengan pertanyaan kedua. Jadi memang proses perjalanan panjang perjalanan dakwah Islam dari mulai Nabi Muhammad SAW sampai hingga saat ini terus disampaikan. Jadi proses dakwah itu jangan berhenti sampai hanya pada masa-masa tertentu saja, tetapi sampai berakhirnya kehidupan ini. Ya, mungkin Allah, inilah kebesaran atau maha kebesaran Allah. Allah masih memberikan orang-orang yang menyeru ya di tengah-tengah hegemoni kehidupan umat manusia dalam berbagai macam pemikiran-pemikiran yang tentunya pemikiran yang jauh dari nilai-nilai agama Islam, maka Allah masih menyisihkan orang-orang yang mau berjuang menegakkan Islam ya di tempat di mana saja, di belahan dunia mana saja, sehingga Islam ini akan tetap eksis, Islam ini akan tetap ada ya untuk mengingatkan para umat manusia. Bahkan di eranya Ahmad Dahlan itu 100 tahun yang lampau ya, mungkin kehadiran Adi Hidayat, kehadiran Abdul Somad ya, Ustadz Abdul Somad ini merupakan mujadid yang di eranya sekarang ya, di mana kehidupan yang sekarang ini banyak sekali kemungkaran di mana-mana, tetapi di sisi yang lain ada loh gerakan-gerakan yang senantiasa membesarkan agama Islam ya, sekalipun ya kita hidup di zaman yang serba banyak sekali fitnahnya ya. Nah, oleh karena itu para mahasiswa sekalian, tadi sudah jelas sekali jawabannya yang disampaikan oleh kawan kita ini. Silakan, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Silakan Bu Parkiani. Untuk Pak Legi Yoga dan ya Mega Saraswati ya Ibu Mega. Jadi tadi dijelaskan bahwa faktor-faktor munculnya pembaharuan itu ada di antaranya adalah lembaga pendidikan Islam yang lemah. Nah, dari lembaga pendidikan Islam yang lemah itu saya minta contohnya. Minta contoh lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lemah itu, minta gambarannya. Kelemahannya seperti apa gitu, Pak? Ya, kok nggak kedengeran? Apa? Halo? Ya, monggo silakan Ibu. Atau ya, pertanyaan langsung dicatat oleh pemakalah. Ya, saya ulangi ya Pak ya. Saya ulangi. Contoh-contoh lembaga pendidikan Islam, kemudian kelemahan-kelemahannya, minta gambarannya seperti apa waktu itu, apakah sampai dibilang lemah itu contoh-contohnya seperti apa, contoh lembaga pendidikannya, sama contoh kelemahan-kelemahan lembaga pendidikan Islam. Itu aja Pak, terima kasih. Bisa langsung direspon oleh pemakalah, silakan. Pemakalah Pak. Ya, direspon oleh pemakalah, silakan. Bang Mega mau bantu dulu, silakan, nanti saya nambahin. Ya, mungkin yang dimaksud lemahnya pendidikan pada masa itu karena memang pada masa itu kan pendidikan Islam itu masih belum semerajalela seperti sekarang, sehingga pemahaman-pemahaman itu juga masih harus diklarifikasi dan juga harus diluruskan gitu. Misalnya seperti kayak gini, waktu pada zaman dahulu itu ketika para wali songo bermunculan di beberapa wilayah atau beberapa daerah yang ada di Indonesia,
kemudian mereka menyebarkan ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran Allah gitu. Nah, kemudian di persimpangan jalan Allah mewafatkan mereka, barangkali dalam keadaan masih ada yang belum diluruskan. Maka tugas tokoh-tokoh besar, salah satunya seperti Ki Haji Ahmad Dahlan, untuk meluruskan sesuatu atau hal-hal yang belum diluruskan dengan sesuatu hal yang belum diluruskan oleh para wali-wali sebelumnya gitu. Jadi barangkali ada sesuatu yang tertinggal namun belum diluruskan, maka tugas kita sebagai generasi selanjutnya adalah meluruskan untuk tidak terjadi penyimpangan. Nah, mungkin zaman dulu itu juga masih bercampur baurnya ya antara adat dan juga agama. Jadi masih bisa ditambah lagi seperti tokoh-tokoh pembesar seperti Ki Haji Ahmad Dahlan dan tokoh-tokoh mungkin pemuka agama lainnya, itu tidak seperti sekarang yang sudah merajalela gitu kan. Nah, mungkin barangkali bisa ditambahkan oleh Pak Legi. Menambahkan di sini dijelaskan di buku ini, mungkin karena terlalu banyak apa sih? Yang pertama itu sebagian besar aktivitas diarahkan memunikan paham tauhid, jadi menentang segala bentuk bid'ah, takhayul dan khurafat. Yang kedua, menggalakkan umat Islam agar bergairah kembali menggali ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Yang ketiganya kan untuk kembali pada Al-Quran hadis diperlukan ijtihad, maka ia menentang taklid. Ia menolak sikap umat Islam mengekor pada para mustahid yang telah mengetahui mendahului mereka. Mungkin tambahan saya itu aja. Kalau teman-teman ada yang bisa menambahkan yang lain, tanyaan ini boleh. Lagi, boleh saya nambahin Pak lagi? Boleh, silakan Pak Rifin. Enggak. Baik, tadi pertanyaan Ibu Fadriyanti ya, Bu Fadriyanti. Sedikit saja nambahin, Bu. Tadi Ibu menanyakan tentang kelemahan. Kelemahan pendidikan zaman dulu. Kenapa lemah? Karena dulu pendidikan dulu hanya berfokus pada pendidikan agama. Sementara pendidikan umum tidak dibahas tentang pendidikan pada zaman dulu. Maka dari itulah lemah. Karena kenapa? Manusianya sibuk ngurusin tentang akhirat saja, sementara tentang dunia diabaikan. Malah disitulah Ki Haji Ahmad Dahlan termotivasi untuk membuat sebuah pendidikan di mana bisa pendidikan agama dan pendidikan umum. Mungkin itu Bu jawabannya. Jadi zaman itu sudah ada MI, MTS itu Pak. Baik, Ya, itu kan betul. Ya, Pak. Tadi pertanyaannya tentang kelemahan pendidikan yang masa Ahmad Dahlan ya. Contoh lembaga. Lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan yang ada itu masih dikotomi ya, masih terpisah gitu antara pendidikan yang sifatnya agama dengan yang umum. Jadi itu sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi pendidikan yang sudah ada itu ada dua model. Satu model yang diwujudkan oleh pemerintah Belanda yang cenderung banyak berbagai macam metode-metode yang disampaikan sampai kepada sarana prasarananya sudah baik, sudah ada kelas, sudah ada model papan tulis, bangku, kemudian gurunya berpenampilan dengan baik, kemudian pembahasan-pembahasan keilmuannya sudah mulai mapan dan seterusnya. Itu yang dikelola oleh pemerintahan Hindia Belanda. Adapun lembaga pendidikan yang masih disampaikan, masih diterapkan oleh lembaga pesantren itu sifatnya masih sangat tradisional, konservatif ya, masih sangat keterbelakangan ya, pembahasannya seputar nahwu sorof, kemudian tafsir, hadis ya, masih sifatnya sangat tradisional sekali dan masih banyak kajian-kajian kitab gundul masih seputar itu. Jadi mereka menutup diri terhadap perkembangan model pembelajaran yang dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, melihat dua model pendidikan yang ada di masa Ahmad Dahlan itu, Ahmad Dahlan melihat peluang kayaknya perlu ada integrasi nih, ya kan, antara yang dikembangkan oleh Hindia Belanda dengan dikembangkan oleh pesantren. Nah, maka itu
dikelola oleh Ahmad Dahlan sehingga melahirkan lembaga pendidikan Muhammadiyah secara settle gitu ya. Awalnya mulanya mungkin masih banyak hambatan-hambatan, masih banyak kendala-kendala, tetapi dalam perjalanannya ini terus berkembang sampai kepada jenjang madrasah ibtidaiyah, kemudian jenjang madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Jadi yang tadinya pendidikan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah itu masih sifatnya non formal ya atau informal, sekarang sudah menuju ke pendidikan formal. Dan selanjutnya dikembangkan tahun demi tahun, terus berkembang, Muhammadiyah makin tersebar di berbagai wilayah dan daerah. Maka dengan syarat pendirian cabang atau ranting Muhammadiyah itu harus ada amal usaha. Nah, kemudian karena tadi saya sebutkan Muhammadiyah sudah melintasi zaman sejak zaman penjajahan sampai zaman COVID-19 ini. Jadi Muhammadiyah ini terus berinovasi mengembangkan pendidikannya. Ya kan? Nah, mungkin ya asumsi saya model pendidikan Islam terpadu, model pendidikan Islam boarding school dan lain sebagainya itu mengadopsi pendidikan yang ada di Muhammadiyah ya, termasuk mata pelajaran agama di sekolah umum. Ya, karena tadinya agama Islam itu mungkin bukan bagian dari pendidikan formal ya, tetapi seiring berjalannya waktu akhirnya pelajaran agama Islam ini masuk kepada sekolah-sekolah umum. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Arifin, Bu Mega, Pak Leki, Pak dosen, makasih banget, cukup jelas. Saya beri satu pertanyaan lagi, apakah ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Teman perempuannya selain Ibu Parjianti. Ya, saya Pak. Baru terdengar nih suaranya. Muhammad Ya, Hafiz. saya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Hafiz dari Tanara, Pak, Serang, Banten. Jadi yang mau saya pertanyakan begini, Pak, mengenai kemuhammadiyahan ya. Kebetulan kalau di saya ini kan mayoritas NU ya, jadi nggak tahu ya. Jadi tentang Muhammadiyah itu mungkin mereka melihatnya negatif, Pak, gitu, karena mungkin tidak sesuai dengan tradisi mereka gitu. Kalau saya kan independen aja sih, Pak, gitu. Nah, yang saya mau pertanyakan, Pak, kan saya kuliah kemarin juga di NU nih ya, Pak ya, gitu. Kenapa kalau terus ngajar juga di MINU gitu kan, terus mesantren juga di NU juga. Nah, kalau di NU ini nggak ada tentang ke-NU-an tuh, Pak, ya kan. Tapi kalau di Muhammadiyah itu kenapa ada materi ke Muhammadiyahan gitu. Saya pengen lebih tahu aja sih, Pak, gitu. Karena kan saya belum masuk ke dunia Muhammadiyah gitu. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Nanti lulus dari MPI jadi MUNU, Muhammadiyah NU. Iya, mungkin itu aja, Pak. Mohon pencerahannya, Pak, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pemakalah dijawab dulu. Kalau ini pertanyaannya umum sebenarnya Pak dosen ya, masalah sejarah NU dan Muhammadiyah. Jadi Pak Hafiz ya yang nanya, maaf. Pak Hafiz harus tahu namanya ya, benar, Pak. Muhammadiyah itu kan gerakan yaitu Muhammadiyah yaitu gerakan yang dicontohkan atau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, nggak tahu tetangga mah karena saya tidak mendalami dan saya backgroundnya alhamdulillah di Muhammadiyah. Nggak ada NUA gitu kayak gitu ya gitu nggak ada. Tapi kalau di Muhammadiyah itu hanya gerakan itu yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah yang sesuai dengan hadis dan Quran. Kalau menurut saya begitu sih. Ini kan umum soalnya pertanyaannya. Baik, saya tambahkan sedikit ya. Ini singkat saja karena saya nggak bisa lama-lama. Mungkin setelah ini kita akan tutup karena akan ada rapat sayanya. Jadi tadi pertanyaannya kenapa di Muhammadiyah ada kemuhammadiyahan, kemudian di NU kenapa nggak ada. Jadi memang kepentingan Muhammadiyah itu melalui lembaga pendidikannya adalah menyampaikan dakwah Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti yang dari NU juga bukan Al-Quran dan Sunnah, mungkin sama ya, Al-Quran Sunnah juga. Ya, mungkin ada sedikit perbedaan-perbedaan hanya sebatas furu aja, cabang aja.
Nah, kemudian pengetahuan saya di NU itu ada yang namanya aswaja, ya, pengetahuan tentang aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Itu saya ketahui hal itu karena saya pernah mengajukan beasiswa tesis yang saya lakukan. Saya mendapatkan dana dari Yayasan Beasiswa Jakarta. Waktu itu saya ngajukan penelitian tesis saya, dan tesis saya itu tentang pembahasan tentang kurikulum Al-Islam dan Muhammadiyahan di perguruan tinggi pada saat itu. Nah, saya disampaikan oleh penguji saya bahwa di NU juga ada yang namanya aswaja itu. Ya, kepentingannya sama, kita menyampaikan syiar Islam kepada masyarakat, sehingga yang tidak tahu tentang sejarah Muhammadiyah, yang tidak tahu sejarah tentang NU, itu bisa tersampaikan. Dengan begitu, makin banyak masyarakat yang terinspirasi dari nilai-nilai perjuangan dari dua ormas besar itu. Ya, lagi-lagi ini juga harus bisa menjadi keyakinan para mahasiswa bahwa kita dalam membesarkan Islam itu tidak mungkin seorang diri, membutuhkan yang namanya pergerakan, membutuhkan yang namanya organisasi, ya kan? Nah, karena Muhammadiyah ini bergerak dalam bidang pendidikan, dan pendidikan itu mulai dari taman anak-anak sampai perguruan tinggi, rasanya sangat baik sekali konten tentang Muhammadiyah itu disampaikan kepada masyarakat, supaya masyarakat itu mengerti perjuangan yang dilakukan oleh Muhammadiyah sejak berdirinya hingga saat ini. Ya, sehingga jangan salah persepsi bahwa Muhammadiyah itu bukanlah agama baru, bukanlah satu firqoh, bukanlah mazhab. Muhammadiyah adalah sebatas organisasi dakwah, ya, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ideologinya, kemudian untuk bisa mencerahkan, memberikan mindset yang lurus kepada para masyarakat. Saya kira itu mudah-mudahan bisa diterima, ya. Saya untuk selanjutnya saya minta pemakalah tadi sudah nge-share makalahnya, ya. Nanti saya akan koreksi. Alhamdulillah udah 2 pemakalah yang terkumpul untuk untuk saya revisi, dan nantinya akan saya edit menjadi satu bahan, satu file yang nanti akan kita kumpulkan, akan kita akumulasi dari kelompok pertama hingga kelompok akhir, nanti kita akan cetak menjadi buku, insya Allah. Nah, kemudian untuk selanjutnya dipersiapkan ya pertemuan berikut tentang apa? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa kelompok 4? Monggo untuk mempersiapkan diri kelompok 4 ya untuk presentasi. Saya kira itu tetap semangat dan tetap konsisten menjaga atmosfer, Pak. Sering-sering menghidupkan atmosfer akademik supaya kita ini tetap termotivasi dalam frekuensi yang sama untuk mengasah analisis kita, mengasah kemampuan kita dalam dunia akademik. Itu saja perkuliahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ini atas link Zoom-nya, nggak mati-mati. Ya, mudah-mudahan tetap konsisten. Nanti share terus linknya ke saya sehingga pembelajaran kita ini tetap berjalan dengan baik karena nggak mati-mati. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon di-share linknya ya, absennya ya, yang hari ini hadir. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nuraga atas Lab dulu ya. ininya kita putus-putus. Semuanya ya. Mangga Pak Ketua, itu ada pengumuman cenah. Allah. Ada pengumuman gini. Pengumuman. Siapa yang ulang tahun? Pak Marconi mau nikah. Di sini ada 22 peserta, satu lagi nggak ada ya? 22 apa 23 kita? Bukannya 23 apa ya? Yang kemarin nambah itu berapa, Pak?
2 kan ya? Satu. Satu ya. Oh, yang satu lagi yang keluar itu jadi nggak? Enggak. Bolip, coba dicek. Kita 23 apa 22 sebenarnya nih? Termalam jam berapa nih? Biasa. Ntar malam itu gimana tuh Pak? Kalau di saya link udah dibuat linknya, ini mau di-share tapi 1945 ya. Soalnya saya bisa Oh, 1945 ya? Ya. Iya. Kedua ada orang jadinya. Iya, nanti bahas yang lainnya nanti ya. Kedua itu putih. Pak Mardi, Bu ada Olip, apa? kita 23 apa 22? Pura. Mau. 23 sama Pak Nur Solihin ya? Oh, ada suaranya ya. Berarti ada satu yang nggak hadir nih ya. Saya belum nggak hafal sih. Kalau saya panggil satu-satu aja gimana? Oh iya boleh Teh, boleh. Tidak absen. hadir. Mas Sony. Pak Ahmad Rifki Fauzi, Bang Rifki, Hadir, Pak. mana Bang Rifki? Oke. Pak Anuraga, Hadir. ya Allah. Bapak Arifin, mana Pak Arifin? Pak Arifin udah pergi dia. Cepet. Pak Arifin, saya sendiri, Ayu mana Ayu? Ayu nggak ada juga ya. Bapak Eka mana? Bapak Eka juga nggak ada. Ada. Bu Yanti tadi mana? Oh ada. Firly. Indah, Bu Indah ada. Lala mana Lala? Saya Kak. Bukan sih. Palegi mana ya? Ada Oke. Pak Matsoni yang kasep di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cakep. Teh Mega. Hadir Om. Oke. Teh Muti ada Teh Muti. Ada Hadir. Bapak Hafiz. Ya, oke. Bapak Hafiz. Hadir ya. Mana ya? Oh iya. Ini. Bapak Hasan Rifki. Ada. Oh ya, oke. Bapak Mardiansyah mana ya? Bu Nur Hayati. Oh, ya, oke. Bapak Rifki Tata Suhata. Ada. Ada Pak Rohman. Ada Pak Rusli. Ada Pak Kunto. Siap 86, bukan Pak Kunto itu. Bisa Pak. Pak Pradika ya? Iya. Oke, sorry Pak Pradika. Untuk Aji. Nah, itu dia. Yang terakhir Pak Nur Solihin. Siapa yang nggak ada ya? Siapa yang nggak ada, Bang? Ada semua, Bang. Pak. Masya Allah, lupa saya. Gak apa-apa Bang. Itu ya makanya Bang. Ada semua, Jadi Pak. berapa? Gimana, Pak? 23. Benar, 23. 23 kok di sini cuma ada 21. Ya, Pak Arifin keluar. Ya, Pak Arifin keluar. Ayu Jadi keluar. 22. Terus satu lagi siapa? Satu lagi nggak ada tadi. Oke semua, nyaut semua. Ya nanti kita lihat lagi ya. Oke, yang pertama saya mau menyampaikan terima kasih. Kemarin saya mencoba untuk menginisiasikan bagaimana kalau kita pakai Zoom gitu ya. Karena yang pertama, melihat dari dosen-dosen kita mayoritas tidak punya Zoom.